Prabowo Subianto resmi menghapuskan hutang para petani, nelayan, hingga para pelaku UMKM. Aturan penghapusan hutang tersebut tertuang dalam PP nomor 47 tahun 2024 yang telah ditandatangani Prabowo. Tampak Prabowo menandatangani belai tersebut di hadapan perwakilan petani. Para pemirsa sekalian, aturan ini sangat menggembirakan sekali bagi kami orang kecil, UMKM, petani, dan nelayan. Namun terus terang sampai sekarang kami belum tahu penjabarannya bagaimana. Tentu penghapusan utang bank ini juga jangan sampai menimbulkan yang namanya moral hazard, yaitu satu tindakan yang merugikan bagi perbankan atau negara yang memang disengaja. Tetapi kalau itu memang UMKM, petani, dan nelayan, ya itu memang karena suatu semacam dalam tanda petik bencana, yaitu kejatuhan ekonomi negara dan lain sebagainya, maka patut memang pemerintah itu harus turun tangan. Karena apa? Sesuai dengan perintah Undang-Undang Dasar bahwa negara itu mempunyai tanggung jawab untuk menjaga kesejahteraan warganya. Bagi kami UMKM, bukan masalah penghapusannya yang menjadi penting itu. Tapi coba perhatikan, ketika kami punya usaha maju, maka pihak bank itu selalu setiap hari menelpon, mendatangi untuk menawarkan tambahan pinjaman, dan itu menggembirakan tentu saja bagi kami. Namun setelah bertahun-tahun kemudian terjadi krisis, ya sampai 2 bulan ini juga sampai presiden turun tangan dengan cara mensubsidi listrik bagi warga, itu berarti kan betul-betul krisis. Memang dunia usaha UMKM hari ini memang betul-betul jatuh. Itu saya rasakan diri. Ini adalah campur tangan dari pemerintah yang kami harapkan. Bagaimana kami bisa bangkit lagi. Minimal itu kalau uang perbankan itu ditangguhkan, sehingga ketika kami sudah bisa kerja lagi, ada profit lagi, tentu kami akan melaksanakan tanggungan kami. Ya, jadi juga ya tentu saja bagi kami yang punya agunan itu ya memang itu risikonya beda lagi, karena semacam kami itu udah ikatan jual beli, semacam punya ikatan kalau memang tidak mampu mengembalikan maka jaminan itu yang akan diambil oleh bank. Oke lah yang itu. Tapi ini masalah bicara UMKM. Tadi tolong, kalau yang dihapuskan itu utang 5 tahun 10 tahun yang lalu nggak ada artinya, karena 5 tahun 10 tahun yang lalu belum ada yang namanya bencana begini. Bencana ekonomi ini terjadi imbas dari krisis. Kalau saya pribadi merasakan adalah karena adanya musibah internasional yaitu corona, kemudian daya beli masyarakat itu semakin hari semakin menurun sampai hari ini lebih parah lagi. Sehingga kepada pemerintahan yang baru, pada Bapak Prabowo dengan jajarannya, kami mohon untuk betul-betul dipertimbangkan ini. Berikutnya lagi juga adalah untuk kaum petani. Petani ini maaf Pak, Pak Presiden dan seluruh jajarannya, saya juga mengucapkan banyak terima kasih. Saya lihat distribusi pupuk sudah semakin baik. Namun perlu diketahui bahwa nasib petani bukan hanya di pupuk saja. Memang petani ini paling rentan Pak, ya. Jadi belum yang namanya hama tikus sama burung itu sulit untuk ditanggulangi. Dan itu meresahkan bagi kami. Tapi itu memang mau buat apa? Sehingga kami ya hanya bisa petani bisa ngelus dodo saja. Memang tidak bisa berharap lebih. Tapi yang bisa diharapkan lebih dari pemerintah adalah harga jual gabah Pak. Jadi sekali lagi ini masalah udah puluhan tahun. Harga jual itu kalau terlalu rendah Pak, petaninya sambat, petaninya hancur. Kalau terlalu tinggi memang itu menimbulkan gejolak, karena bagi non petani akan merasa keberatan. Tapi apapun itu Pak ya, daripada impor dari luar negeri, mending itu untuk subsidi petani. Subsidi petani silahkan dibuat cara bagaimana itu. Nah, kembali kepada masalah perbankan lagi, berita tadi itu bagaikan angin surga bagi kami, namun pelaksanaannya kami pun belum tahu, belum merasakan. Ibarat madu begitu, hanya melihat, mendengar, tapi belum merasakan. Kepada Bapak Presiden dengan jajarannya, mohon untuk ditindaklanjuti. Bahkan secara pribadi saya sudah kirim email kepada Kementerian BUMN juga, kepada Presiden juga, kemudian kepada Bank Indonesia, kemudian bank yang terkait juga. Namun masalah ini memang jawabannya belum ada, jawabannya belum positif, seperti hanya jawaban yang normatif saja bahwa sesuai perjanjian bagaimana tentu dilaksanakan. Kalau yang itu tidak usah dibicarakan. Terus apa gunanya yang namanya
ada belit peraturan ini. Setahu saya dari tahun 2023 sudah ada yang kebijakan Pak Jokowi selaku kepala pemerintahan bersama dengan DPR RI itu mengeluarkan satu undang-undang Omnibus Law namanya. Salah satu undang-undang itu ada mengenai perbankan, yaitu penghapusan utang perbankan dari para UMKM atau rakyat kecil. Itu bisa, itu coba, saya bukan ahli undang-undang tapi itu bisa dibaca dah. Kemudian pada Pak Prabowo untuk tahun ini itu adalah belit yang dikeluarkan, seharusnya itu pelaksanaan dari undang-undang itu. Demikian vlog ini kiranya bermanfaat bagi kita semua, dan salam sehat, salam bekerja untuk Bapak Presiden dan jajarannya. Assalamualaikum, salam sejahtera.